warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Mas Fiatur Rohmah dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai prosedur identifikasi dari nyamuk. Perlu diketahui bahwasanya terdapat 18 genera nyamuk dan di Indonesia sendiri hanya ada 5 genera yang berperan sebagai vektor penularan penyakit. Apa saja 5 jenis nyamuk tersebut? Yang pertama yaitu nyamuk Anopheles yang berperan sebagai vektor penular dari penyakit malaria dan filariasis. Kemudian yang kedua ada nyamuk Aedes sebagai vektor penular dari penyakit DBD dan filariasis. Yang ketiga nyamuk Culex, dan yang keempat nyamuk Mengsonia yang sama-sama memiliki peran sebagai vektor penular dari penyakit filariasis. Dan yang terakhir yaitu nyamuk Amigires sebagai vektor penular dari penyakit chikungunya filariasis. Teman-teman, untuk melakukan sebuah praktikum di lapangan, misalnya dalam proses penangkapan nyamuk, tentu kita memerlukan beberapa alat, mulai dari jaring kasa, loop, tabung reaksi, kap penampung nyamuk, kemudian karet, dan alat aspirator. Nah, karena pada praktikum kali ini kita hanya melakukan di rumah, kita bisa mengganti alat-alat tersebut dengan alat yang lebih sederhana. Seperti yang saya gunakan, yaitu yang pertama bisa menggunakan gelas bekas air mineral yang nantinya kita gunakan sebagai perangkap nyamuk. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan plastik yang kita gunakan sebagai tempat menyimpan nyamuk, dan yang terakhir kita bisa menggunakan kamera handphone kita yang nantinya kita gunakan sebagai alat pembesar atau sebagai pengganti lup maupun mikroskop, sehingga kita tetap bisa mengidentifikasi jenis nyamuk yang kita teliti. Oke, sebelum kita lanjut ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai morfologi nyamuk secara umum. Jadi, tubuh nyamuk terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, kemudian toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Nah, pada bagian kepala memiliki sepasang palpus, antena, proboscis, dan juga mata. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menembus kulit dan menghisap darah herpes. Sedangkan pada nyamuk jantan memiliki bagian mulut yang tidak sesuai untuk menghisap darah, tetapi berfungsi untuk menghisap cairan tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan. Untuk bagian palpus nyamuk betina memiliki ukuran lebih pendek daripada proboscis, sedangkan pada nyamuk jantan palpusnya melebihi panjang proboscis atau bisa juga sama panjangnya. Pada bagian toraks sendiri terdiri dari 3 segmen, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Nah, untuk masing-masing segmen ini menjadi bagian melekatnya kaki nyamuk. Protoraks sebagai tempat melekatnya kaki depan, kemudian mesotoraks sebagai tempat melekatnya kaki tengah dan juga sepasang sayap, dan metatoraks yaitu untuk kaki belakang. Selanjutnya, untuk bagian abdomen, bagian ini berbentuk silinder dengan ujung yang berbentuk lancip pada nyamuk Aedes dan berbentuk tumpul pada nyamuk Culex, Anopheles maupun Mengsonia. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut. Dan selanjutnya, kita akan belajar juga mengenai jam terbang atau masa aktif nyamuk. Yang pertama, nyamuk Anopheles, yaitu dimulai dari jam 18 sampai dengan pagi. Jadi, ketika kita ingin menangkap nyamuk Anopheles, kita bisa mencoba mencari di jam-jam tersebut, dan bisa juga dengan memperhatikan tempat, misalnya di daerah endemis malaria.
Kemudian yang kedua nyamuk Aedes, yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi atau bisa juga dari jam 15 sampai dengan jam 17 sore. Yang ketiga yaitu nyamuk Culex di malam hari. Yang keempat nyamuk Amigires, yaitu di jam 17 sampai dengan jam 19. Dan yang terakhir yaitu nyamuk Mensodia, bisa kita temukan di malam hari. Kemudian bagaimana caranya untuk membedakan jenis-jenis nyamuk tersebut? Untuk membedakan jenis nyamuk, kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari masing-masing nyamuk. Yang pertama, kita akan belajar ciri-ciri nyamuk Anopheles. Di antaranya yaitu ujung abnomal dari nyamuk Anopheles itu tumpul, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang kedua, tidak memiliki pulifili. Yang ketiga, sisik pada sayap simetris. Dan yang terakhir yaitu cetulum dalam satu lobus. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari nyamuk Aedes. Di antaranya mempunyai belang-belang putih pada bagian abdomen dan kakinya. Kemudian perbandingan panjang proboscis dengan palpus yaitu kurang lebih 1/4 sampai dengan 1/5. Ciri selanjutnya yaitu sersi pada abdomen menonjol, tidak memiliki pulifili, dan yang terakhir yaitu sisik pada sayapnya simetris. Untuk ciri-ciri dari nyamuk Amigires diantaranya yaitu proboscis melengkung ke bawah kecuali pada nyamuk Amigires leicertesia. Kemudian panjang palpi hampir setengah panjang proboscis. Yang ketiga, sersi pada abdomen tidak menonjol, tidak ada pulifili, sisik pada sayapnya simetris, dan pada kaki belakang segmen 1 lebih pendek dari 4 segmen berikutnya. Berikutnya yaitu ciri dari nyamuk Culex. Yang pertama, perbandingan panjang proboscis dengan palpus sekitar 1/4 sampai dengan 1/5. Kemudian sersi pada abdomen tidak menonjol, terdapat pulifili, dan yang terakhir yaitu sisik pada sayapnya simetris. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari nyamuk Mansonia diantaranya untuk perbandingan panjang antara proboscis dengan palpus itu sama seperti hanya pada nyamuk Culex dan Aedes, yaitu kurang lebih 1/4 sampai dengan 1/5. Kemudian sersi pada abdomen tidak menonjol. Ciri selanjutnya yaitu tidak memiliki pulifili, dan yang terakhir yaitu sisik pada sayap tidak asimetris. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai identifikasi nyamuk. Selanjutnya langsung saja kita saksikan video praktikumnya. Oke teman-teman, dalam praktikum ini saya sudah menyiapkan nyamuk yang saya simpan di dalam plastik. Mungkin memang tidak terlihat di video ya, tapi nanti untuk hasilnya akan saya perlihatkan. Nah, nyamuk ini sudah diberi oksigen sehingga kondisinya masih dalam keadaan hidup. Kemudian saya juga sudah menyiapkan kamera handphone yang kita gunakan sebagai alat bantu pembesar atau sebagai pengganti mikroskop maupun lup. Nah, memang untuk kamera handphone ini nanti hasil gambarnya tidak sejelas ketika kita menggunakan mikroskop maupun lup. Kan tetapi kamera handphone ini cukup membantu kita untuk mengidentifikasi jenis dari nyamuk yang sedang kita teliti. Nah, langsung saja kita praktekkan. Untuk caranya yaitu kita arahkan kamera handphone kita ke nyamuk yang ingin kita teliti. Seperti ini. Jangan lupa untuk diperbesar ya. Nah, seperti ini.
Nah, berdasarkan kunci identifikasi, nyamuk yang kita amati kali ini memiliki garis belang-belang putih pada bagian abdomen dan kakinya, sehingga bisa kita ketahui bahwa spesies nyamuk ini adalah Aedes aespi. Hal ini didukung pula dengan jam penangkapan nyamuk, yaitu di jam 9 pagi, yang merupakan jam aktif dari nyamuk Aedes. Oke teman-teman, sekian praktikum untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.